Baik, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas linear programming, metode dualitas. Dalam proses pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Berikut adalah perbandingan masalah primal dan masalah dual. Masalah primal, koefisien fungsi tujuan, memaksimumkan Z atau Y, batasan I, bentuk kurang dari sama dengan, bentuk sama dengan, variabel XJ. XJ lebih besar dari sama dengan 0. XJ lebih besar sama dengan dihilangkan. Masalah dual, nilai kanan, fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel YI atau XI, YI lebih besar dari sama dengan 0, YI lebih besar dari sama dengan dihilangkan, batasan J, bentuk lebih besar dari sama dengan, bentuk sama dengan. Berikut dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Dalil 1, jika X penyelesaian visible masalah primal, Y0 penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dalil kedua, jika X0 penyelesaian visible masalah primal, Y0 penyelesaian visible masalah dual, dan Cx0 sama dengan By0. Maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Seperti itu. Kemudian dalil ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Nah, contoh soalnya untuk masalah primal, minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Nah, untuk kendalanya di sini ada 3. Yang pertama, 2x1 plus x2 plus x3 lebih besar dari sama dengan 20. 4x1 plus x2 plus x3 lebih besar dari sama dengan 30. X1, X2, X3 lebih besar dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Jadi, untuk penyelesaiannya, langkah pertama mengubah bentuk ke bentuk standar. Akan tetapi, persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Apakah memaksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu.
Pada kasus ini, diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal diprimal, ditranspos, atau diputar dalam bentuk dual karena variabelnya berjumlah 2. Maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Begitu. Nah, penyelesaian masalah dual, kendala pertama yaitu tadi 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya sama dengan 10, hasil dari substitusi. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20, hasil dari substitusi juga. Nah, untuk kendala 2, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jadi, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12, karena 1 di sini. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12 juga, karena di sini 1 juga. Nah, untuk kendala ketiga, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Ya, karena 1 juga. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Nah, berikut adalah grafik dari penyelesaian masalah dual. Nah, kendala pertama yaitu 10, 20. Kita tarik garis dari sini. 10, 20. Nah, ini garisnya. Kemudian 12, 12. Jadi dari sini ke sini 12, 12. Kemudian 40, 40 dari sini ke sini. Nah, akhirnya ketika telah selesai terjadilah perpotongan pada grafik pada titik C. Di sini pada titik C. Nah, untuk pemberian notasi atau huruf pada grafik sebenarnya bisa mengikuti arah jarum jam ataupun sebaliknya. Tapi yang di sini adalah searah jarum jam. Jadi A, B, C, D. Dan ini adalah titik potongan C. Titik A 0,0 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 karena Y1-nya sama dengan 0 ditambah 30 Y2-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Titik B 0,10 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2. 20 ditambah Y1-nya 0 dikali 2 Y1-nya 0 ditambah 30 dikali Y2-nya 10. Jadi hasilnya 300. Titik C perpotongan garis 1 dan 2. Artinya 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Ini dikali 1. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. Maka persamaannya adalah 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Kita hitung dan kita substitusikan. Hasilnya 2Y2 sama dengan 16 dibagi menjadi Y2 sama dengan 8. Nah, 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Karena Y2 sudah ketemu sama dengan 8, maka 2Y1 plus 4 dikali 8 sama dengan 40. Hasilnya Y1 adalah 4, sama dengan 4. Kemudian kita cari hasilnya. 20 Y1
plus 30Y2, maka karena Y1 dan Y2 sudah ketemu, kita kalikan 20 kali 4 ditambah 30 kali 8. 80 ini 240. Kita tambah hasilnya 320. Titik D 12,0. Maka sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2. Sama dengan 20, karena Y1-nya di sini 12, maka 20 dikali 12 ditambah 30 kali 0. Hasilnya 240. Nah, langkah keempat ialah mencari penyelesaian masalah primal itu sendiri dengan menggunakan dalil 4. Nah, karena kasusnya adalah kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan variabel S plus S ya. Jadi 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. 2 Y1-nya 4 dikali 4 ditambah 4 dikali Y2-nya 8 ditambah S1 sama dengan 40. Kita jumlahkan. Hasilnya 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Kita substitusikan S1-nya sama dengan 0. Y1, Y plus Y2 plus S2. Kenapa S2? Karena di sini S1. Karena notasi penulisan variabel S itu berurutan. Ketika S1 sudah digunakan, maka selanjutnya S2 dan S3 dan seterusnya. Nah, Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. Jadi, S2 hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, Y1 ditambah Y2 plus S3. S2-nya udah jadi S3, doktor. S3 sama dengan 40. Jadi 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40. Kita substitusikan, kita jumlahkan. S3-nya sama dengan 28. Seperti itu. Oke guys. Nah, maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Artinya, karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai X1 dan X2. Nah, karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8, dan ini lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan kendala 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga bentuknya adalah 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 20, 4x1 plus x2 plus x3 sama dengan 30. Dari persamaan di atas, kembali ke bentuk persamaan di awal. Ya, jadi bentuknya 2x1 plus x2 sama dengan 20. 4x1 plus x2 sama dengan 30. Kita jumlahkan, kita substitusikan. Hasilnya x1 sama dengan 5. Nah, x1-nya sudah kita ketahui 5. Jadi, kita masuk ke persamaan 2x1 plus x2 sama dengan 20. Karena x1-nya 5, maka 2 dikali 5 ditambah x2 sama dengan 20. Hasilnya x2 sama dengan 10. Nah, x1 dan x2 sudah ketemu. X1-nya 5, X2-nya 10. Maka F-nya fungsinya sama dengan 40 dikali 1. 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Nah, 40 x1-nya dikali 5, 12 dikali x2-nya 10, 40 dikali x3-nya 0. Maka 40 kali 5, 200. 12 kali 10, ini harusnya 120 ini. Salah ini, typo ini ya.
Hihi. Nah, 40 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 200 ditambah 120 ditambah 0 sama dengan 320. Nah, sudah selesai sampai di sini. Beres, kelar ya. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami. See you next time and thank you very much.